Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu. Kami akan melanjutkan perbincangan kita di akhir sesi. Saya mau ke Bang Sony, Bang. Kira-kira di akhir sesi ini, menurut Abang, perspektif yang ingin dibagikan, langkah konkret apa yang mungkin bisa diambil oleh pemerintah, terutama pasca terbongkar kasus ini, Bang? Ya, terkait dengan kalau bicara membaca kasus yang sedang ditangani ini, alangkah baiknya pemerintah hari ini, baik di pusat maupun di daerah, itu lebih hati-hati dalam memberikan izin, dalam membuka ruang untuk izin, lebih selektif dan lebih lebih intens turun ke bawah, lihat ke bawah, lihat ke masyarakat. Jangan cuman di atas meja, kan terkadang hari ini yang kita lihat itu di atas meja sudah selesai. Coba lihat ke bawah, lihat ke lapangan, lihat ke tengah-tengah masyarakat seperti apa, lihat juga situasinya, dampaknya seperti apa, positif negatifnya seperti apa. Itu kalau bicara soal kepala daerah, pimpinan daerah hari ini, baik di pusat, provinsi maupun di kabupaten itu. Nah, yang juga jadi poin penting juga, untuk aparat penegak hukum harus lebih kuat untuk mengejar ini, karena untuk menyelamatkan keuangan negara yang sudah hari ini izin sudah berjalan, saya pikir perlu tetap dikejar. Jangan sampai hanya menjadi simbolis. Ketika yang besar sudah ditangkap, sudah dianggap pahlawan. Tidak seperti itu. Jadi ketika yang ini sudah ditangkap, sudah diusut, yang lain juga harapan kita diusut juga. Ya. Baik sektor yang lain juga seperti itu. Supaya keuangan di negara kita ini terselamatkan seperti itu. Ya, jadi memang harus diberantas sampai akar ya, Bang? Ya, seperti itu. Kalau kita bicara soal penyelamatan negara. Ya, jadi memang harus clear and clear. Ya. Kalau untuk Bang Dodi kira-kira, Bang, harapannya dari Walhi untuk aparat penegak hukum dan juga masyarakat sipil terkait kasus pertambangan nakal ini seperti apa, Bang? Ya, harapan kami ya cukup besar terhadap pihak-pihak atau APH ya, aparat penegak hukum. Nah, karena kami melihat bahwa instrumen ataupun lembaga yang fungsinya sudah ada untuk mengawasi dan melakukan tindakan, kami anggap belum atau tidak melakukan sesuai dengan fungsinya seperti itu. Artinya memang aparat penegak hukum ya wajib masuk dalam ranah ini agar kemudian tambang-tambang yang nakal ini tadi ya itu diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan dan jangan dibiarkan seperti itu. Karena kalau dibiarkan seperti yang lalu ya ada pembiaran, kami anggap ada pembiaran, ini akan kemudian dicontoh oleh pertambangan berikutnya, pertambangan lainnya untuk melakukan hal yang serupa apabila APH tidak melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran lingkungan ataupun pelanggaran lain yang dilakukan oleh pertambangan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kami juga berharap agar aparat penegak hukum juga tidak tebang pilih, gitu kan? Tidak hanya tambang-tambang ini A, B dan lain sebagainya, tapi penegakan hukumnya juga kami berharap juga dilakukan terhadap pertambangan-pertambangan lain yang diduga melakukan pelanggaran. Artinya memang penerapan penegakan hukumnya dilakukan sama gitu ya. Ya, jadi memang persoalan pertambangan ini bukan hanya soal izin dan angka, tapi ini juga soal keberlangsungan lingkungan, bagaimana industri pertambangan kita bisa berjalan dengan ideal, dan yang terpenting adalah integritas hukum ya. Bagaimana aparat penegak hukum kita ini benar-benar menjalankan kewajibannya dan juga tidak tebang pilih kalau Bang Dodi tadi sampaikan. Dan tentunya eksplorasi tambang nakal ini juga bukan hanya sekedar pelanggaran, tapi juga kami maknai sebagai pengkhianatan terhadap masa depan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bang Sony Taurus dari Puskaki Bengkulu, terima kasih Bang, dan Bang Dodi Faisal, Direktur Walhi Bengkulu. Terima kasih atas kesediaannya hadir di Berendo sore hari ini. Akhir kata, saya Bikrom Utama mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.